Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Allah kita dan muslim Allah kita yang lain tanpa kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, beri kita kesempatan, kekuatan iman dan Islam. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih mencicipi manisnya iman, indahnya dalam persaudaraan dalam Islam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kita ridha, kita senang billahi rabba, dengan mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, yang mengatur apapun yang terjadi di perkembangan bumi ini. Wa bil islami dina, dan kita senang, kita ridha dengan agama Islam sebagai agama yang kita anut, yang kita yakini. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kita senang, kita yakin dan kita gembira dengan diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai nabi terakhir, khataman nabiyyin wal mursalin, yang diutus rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada sekalian. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut kajian kita 2 pekan lalu, masih dalam keyakinan kita, memantapkan keyakinan kita kepada Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana Allah mengutus beliau, ya, arsalahu kafatan linnas, Allah mengutus beliau kepada semua manusia, bahkan kepada jin dan juga manusia. Diutusnya beliau merupakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmat yang terbesar yang Allah turunkan ke permukaan bumi, ke alam semesta. Melanjut qaulul muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin, wa annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghumma wa jahada Allah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Dan kita meyakini dalam hati kita mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ballagha risalah, telah menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bisa baca, kita bisa lihat Al-Qur'an sebagai risalah Allah, dan juga kita baca, kita dengar hadis-hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan para sahabat, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, hingga saat ini disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Kita yakin jangan sampai kita terpengaruh oleh sebagian keyakinan orang yang mengatakan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini belum lengkap, belum sempurna. Ya.
belum lengkap, belum sempurna. Sehingga meyakini bahwa ada Quran yang lebih tebal daripada Quran yang kita bawa dan yang kita pegang sekarang ini. Seperti mereka kaum Syiah Rafidah, ya, Syiah Rafidah yang mereka meyakini adanya Quran yang lebih tebal daripada Quran yang kita pegang sekarang. Mereka meyakini bahwa Rasulullah ini sebenarnya belum lengkap risalah yang disampaikan. Hanya beliau keburu sakit meninggal. Akhirnya yang menyempurnakan Sayyidina Ali. Ya. Padahal tidak seperti itu. Sebagaimana disampaikan Allah secara langsung dalam Al-Quran, secara terang-terangan Allah mengatakan, ya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah sudah sempurnakan, ya. Semua intisari permasalahan yang ada di dunia, ya, semua petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia ini sudah ada di dalam Al-Qur'an, walaupun tidak disebutkan secara terperinci. Ya. Hanya menyebutkan beberapa intisari saja, sehingga para ulama lah, ya, mulai dari Rasulullah memberikan penjelasan, dijelaskan para sahabat, tabi'in hingga para ulama memberikan perincian, hingga muncullah berbagai macam tafsir, berbagai macam pendapat terkait ayat-ayat tersebut. Dan itu tujuannya hanya untuk menambah pengetahuan khazanatul Islam kita, ya, bukan untuk berselisih, ya. Jadi yakin yang sebenar-benarnya bahwa Rasulullah sudah menyampaikan risalah yang Allah turunkan, ya. Nah, risalah ini baik itu yang tertulis, ya, secara utuh, yaitu Al-Quran, ataupun, ya, amanat-amanat, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu pun, ya, pada abad kedua Hijriah, ya, pada abad kedua itu sudah dikodifikasikan, dibukukan secara khusus, secara terang-terang. Ya, itu hadis bermunculan di setelah periode abad ke-2 Hijriah, di atas tahun 200 itu hadis-hadis sudah banyak yang dibukukan. Ya, masuk tahun ke 300, 400, 500 Hijriah, ya, zamannya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, nah, baru itu. Ya, jadi duluan imam madhab, baru nanti bermunculan imam-imam ahlul hadis. Jangan nanti dipahami Imam hadis dulu, Imam Bukhari dulu, baru Imam Syafi'i, kan. Duluan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, baru beberapa ratus tahun setelahnya muncullah pembaharu-pembaharu Islam, Imam Al-Bukhari, Imam Al-Ghazali, ya. Itu sudah abad ke-5 Hijriah. Ya, jadi ballagha risal wa addal amanah. Dan Rasulullah addal amanah hiyal wadi'ah wal murad biha at-ta'alimul lati amarahu Allah ta'ala bitablighihi lil ummah faqad a'taha wa awsalaha lil ummah ghaddatan tariyah. Dan Rasulullah sudah menyampaikan amanat yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Amanat itu adalah suatu titipan, ya. Rasulullah ini sebagai penerima titipan dari Allah untuk disampaikan kepada umat, ya, untuk disampaikan kepada umat. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Beliau, ya, sejak masa hidupnya menyampaikan Al-Quran di tengah-tengah para sahabat, memberikan pengajaran, contoh suri tauladan yang baik di tengah-tengah para sahabat. Dan itu ditiru, ya, hingga muncullah namanya, selain daripada Al-Quran, itu adalah hadis. Nah, hadis ini, ya, hadis ini baik itu berupa qaulan, perkataan, wa fi'lan, perbuatan, wa taqriran, pengakuan,
apa yang dikerjakan oleh para sahabat dibenarkan oleh Rasulullah, ataupun sifat, ya, ataupun sifat-sifat Rasulullah, ya. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan masuk juga dalam kategori hadis, ya, yaitu apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat, yang dikatakan oleh sahabat bahwa dulu kami pernah seperti ini di zaman Rasulullah. Dulu kami pernah begini di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyampaikan, tidak pernah memerintahkan, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Ini namanya hadis mauquf, ya, fi hukmil marfu. Nah, di hadis-hadis itu ada namanya hadis marfu, ada namanya hadis kursi. Tingkatan paling atas ada namanya hadis kursi. Hadis kursi itu, ya, ilham yang diberikan Allah kepada Rasulnya, wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulnya tanpa melalui malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah berkata, Allah berfirman, ya. Dan ini bukan termasuk Al-Quran, ya. Itu namanya hadis kursi. Ada yang langsung dari Rasulullah, itu pun memang wahyu, tapi Rasulullah tidak mengatakan Allah berfirman. Rasulullah cuma memberikan petua, nasihat. Itu namanya hadis marfu, ya. Ada lagi nasihat dari para sahabat, bukan bersumber dari Rasulullah, itu namanya hadis mauquf, ya. Ada lagi dari tabi'in, bukan dari sahabat, tapi dari apa yang dikerjakan oleh para tabi'in, itu namanya hadis hadis mauquf, ya. Di bawahnya hadis mauquf. Nah, jadi semuanya yang tidak bertentangan dengan Alkitab was sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah, semuanya itu merupakan tuntunan buat kita. Nah, jadi Rasulullah sudah menyampaikan amanah ini kepada kita semua umat, lil ummah wa nasahal ummah, dan Rasulullah juga sudah menasihati umat ini, ya. Hanya kita nggak hidup aja, ya kan, di zaman beliau. Kalau kita baca Sahih Bukhari itu tebal, begini tebalnya. Kalau Al-Quran, berarti kalau Al-Quran itu bisa 4 kali Al-Quran baru sama tebalnya. Hadis yang dikumpulkan Imam Al-Bukhari, belum lagi hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, lebih tebal daripada yang dikumpulkan Imam Al-Bukhari. Kedua-duanya kitab sahih, kedua-duanya berisi pesan-pesan Rasulullah, ya. Belum lagi hadis yang disampaikan Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, ya, yang disebut dengan Al-Imam Tis'ah, ya. Yaitu imam-imam hadis yang 6, atau yang At-Tis'ah yang 9, Imam Ad-Darimi, Imam Malik. Belum lagi musnad-musnad yang lain, ada musnad Imam Ahmad. Musnad itu kitab-kitab, ya, yang disusun oleh pengarangnya dengan menyandarkan hadis ini kepada orang-orang yang menyebutnya dari kalangan sahabat. Nanti kumpulan hadis Sayyidina Ali, kumpulan hadisnya ini. Nanti Sayyidina Abdullah bin Umar, hadisnya ini. Itu namanya musnad. Tidak sesuai dengan babul iman, masalah iman dari sahabat ini, dari sahabat ini, itu Imam Al-Bukhari, ya. Kalau musnad itu menyebutkan babu, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hadisnya nomor 1, nomor 2. Itu namanya kitab-kitab. Itu musnad Imam Ahmad, tebal, begini tebalnya. Itu semua berisi pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah di zaman hidup, di masa hidupnya. Ada semua di situ. Ratusan ribu hadis. Hadis itu ratusan ribu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, saya menghafal ratusan ribu hadis, tapi hanya 2.000 yang saya cantumkan dalam kitab sahih. Hanya beberapa ribu yang saya cantumkan dalam kitab sahih saya, yang benar-benar, ya, diseleksi, diperiksa, diteliti, ini sahih, benar-benar sampai dari Rasulullah.
Walaupun sebagian ada yang mengkritik. Ya. Imam Muslim. Jadi banyak. Jadi kalau kita mengatakan saya belum nemu nasihatnya Nabi seperti apa, banyak kitab hadis banyak. Ya, banyak kitab hadis. Jadi wa nasahal ummah, Rasulullah sudah melaksanakan tugasnya untuk memberikan nasihat kepada umat ini. Umat Rasulullah itu ada dua. Ada umat ad-da'wah, ada umat al-ijabah. Umat ad-da'wah yaitu umat manusia yang hidup setelah Rasulullah diutus sebagai nabi. Siapa saja yang hidup setelah Rasulullah diutus sebagai nabi, mereka semua umatnya Rasulullah. Baik itu dari Nasrani, Yahudi, ataupun yang lain-lain. Semua umat Rasulullah namanya umat ad-da'wah, yang membutuhkan dakwah. Harus disampaikan kepada mereka agama Islam itu seperti apa. Nanti setelah kita sampaikan terserah mereka mau pilih, mau ngikut atau tidak. Adapun yang kedua umat al-ijabah, ya kita ini. Ijabah itu artinya menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kita ini umatnya yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagai umat al-ijabah, kita inilah yang insya Allah ya kita berharap kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi beliau ya nasahal ummah an-nasihat alla taktuma 'anil muslimi syai'an tara fi idharihi lahu usulan ala khair aw najatin minasyarr. Jadi Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sedikit pun petuah, nasihat apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah yang terjadi di tengah-tengah para sahabat semasa hidupnya Rasulullah. Jika itu dilihat oleh Rasulullah adanya kebaikan, ya, adanya keselamatan bagi umat ini, maka Rasulullah memberikan nasihat itu, menyampaikan nasihat itu kepada umat. Ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Rasulullah. Kalau misalnya ini nasihat, amalan ini buat ente aja yang amalin khusus, yang lain gak usah, gak ada. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan. Walaupun ada, ya terdengar, kan ada hadisul mahabbah. Hadis mahabbah itu perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, saya ini cinta kepadamu. Qul, baca dubura kulli shalah, habis salat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di zaman Nabi, tapi di sana hadir para sahabat sehingga ya disampaikan kepada semua umat. Walaupun di zaman hidupnya Rasulullah terlihat Rasulullah menyampaikan kepada salah seorang sahabat, akan tetapi itu juga boleh diamalkan oleh umatnya Rasulullah. Siapa saja yang mendengarkan, udah baca doa yang diajarkan Nabi seperti itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bagus nih ya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu mengingat Engkau, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Tidak asal-asalan. Ada orang sholat asal ngikut aja ya. Ada orang wudu ngikut aja. Ditanya mana yang rukun, mana yang sunnah, nggak tahu mas saya. Rukun sunnah saya nggak tahu. Pembatal wudu, pembatal sholat tahu nggak tahu. Penting sholat mas saya. Nah ini kayaknya ikut-ikutan ya. Harus belajar ya, untuk memperbaiki ibadah kita agar lebih berkualitas. Barang kalau orang bikin baju asal-asalan, jahitnya kita lihat nggak bagus, nggak laku. Tapi kalau orang teliti, bagus dijahitnya, laku tuh baju tuh. Jadi sholat kalau asal-asalan ya bisa gak diterima. Ya. Harus benar-benar kita pelajari dengan baik. Nah ini Rasulullah sudah menyampaikan. Wa kasyafal ghummah, dan Rasulullah pun kasyafal ghummah, ay azalal jahala, menghilangkan kebodohan di tengah-tengah umat, wa makana alaihi nasu minad dhalala, dan apa yang ada dianut oleh, diyakini oleh manusia di saat itu daripada kesesatan, fahtadau ila sawa'is sabil. Rasulullah kemudian
menyampaikan kepada mereka, membimbing mereka ya agar mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Ya. Wa aslul gumma al-qurbah. Asal daripada gumma itu al-qurbah, kesusahan, kesulitan atau kebingungan umat ini. Bingung mau ngapain ini? Ya, dikasih petunjuk oleh Rasulullah. Ya. Pesan-pesan dari Allah begini. Kita ini sebagai umat manusia, makhluk ciptaan Allah, tugas kita seperti ini. Ya. Nah itu, ya. Wajahada fillah, dan Rasulullah berjuang, ya, berupaya fillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah. Al-jihad ay qatala, wal jihadu lughatan bazlul wus'i wat taqah. Ini namanya jihad. Jihad itu namanya jihad, yaitu mencurahkan semua kemampuan dan semua tenaga, dicurahkan semata-mata demi perjuangan menggapai ridha Allah, demi memperjuangkan agama Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Itu namanya jihad. Ya. Jadi apa yang kita, kemampuan yang kita curahkan, yang kita, tenaga yang kita keluarkan, ya, untuk memperjuangkan agama Allah, itu namanya jihad. Ya. Itu namanya jihad. Bukan hanya keluar berperang melawan orang kafir, itu sudah secara jelas, ya. Itu pun niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan ikut berperang karena ingin diakui sebagai orang yang hebat. Makanya ada istilah-istilah itu syahid, ada istilah syahidud dunya, ada istilah syahidud dunya wal akhirah, ada lagi istilah syahidul akhirah. Ya. Jadi ada orang mati syahid, tapi syahidnya syahid dunia. Maksudnya apa? Maksudnya di dunia dia diakui sebagai orang yang mati syahid, tapi di akhirat dia tidak memperoleh pahala mati syahid. Kenapa? Dia berperang bukan karena Allah, tapi biar dia menjadi kenangan yang bagus bagi keturunannya, bahwa dia adalah seorang pahlawan. Nah, gitu. Bahwa dia adalah orang yang memperjuangkan ini, pengen disebut namanya sebagai pahlawan, bukan karena Allah. Nah, ini namanya syahid dunia. Dunia dikenang sebagai pahlawan, sebagai syahid, di akhirat tidak dianggap. Ada lagi namanya syahid dunia wal akhirah. Orang yang berjuang di dunia, memperjuangkan agama Allah, kemudian gugur dalam peperangan, ya, bahwa padahal dia semata-mata memperjuangkan agama ini semata-mata karena Allah, maka dia diakui di dunia sebagai orang yang syahid, dan di akhirat pun sebagai orang yang syahid, mendapatkan pahala syahid. Ada lagi namanya syahidul akhirah. Di dunia tidak diakui sebagai syahid, tapi di akhirat dia adalah sebagai orang yang syahid. Ini banyak nih, termasuk diantaranya talibul ilm, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, tapi nuntut ilmunya, ingat, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, ingin memperjuangkan agama Allah, ya. Karena kalau tidak ada generasi-generasi yang melanjutkan agama ini, yang memperjuangkan agama ini, nanti agama mau kemana? Tinggal nama. Nanti harus ada generasi penerus. Ulama setiap hari, setiap tahun pasti ada yang meninggal. Kalau tidak ada generasi yang baru yang menyampaikan, nanti umat ini mau kemana nanti? Ya, harus ada regenerasi. Ya. Nah, orang-orang yang berjuang menuntut ilmu, santri-santri, ya, menghafal Quran, belajar, mengkaji ilmu, niatnya, ya, lillahi ta'ala, ya, niatnya untuk meneruskan warisan Rasulullah, ya. Warisan Rasulullah adalah ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Maka disebut al ulama warasatul anbiya. Pewaris, maksudnya mewariskan ilmu ini agar disampaikan terus-menerus dari generasi ke generasi, ya, turun temurun. Nah, mereka ini secara zahir di dunia kalau meninggal tidak diperlakukan sebagai orang yang syahid. Maksudnya tetap dimandikan, disolatkan. Kalau orang syahid kan gugur dalam peperangan, itu nggak perlu dimandikan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh
cukup dikapankan saja dan disolatkan. Dikapankan saja dan dikuburkan. Disolatkan pun tidak. Ya. Karena darahnya itu akan menjadi saksi nanti. Darahnya itu menjadi saksi sebagai orang yang syahid. Jadi nggak boleh dimandikan. Orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal dalam keadaan sakit, seperti termasuk diantaranya sakit perut. Ulama menyebutkan orang sakit perut, mati tenggelam, meninggal melahirkan, itu semuanya mendapatkan pahala syahid. Akhirnya disebutnya syahid akhirat. Ya. Mendapatkan ganjaran pahala syahid. Ya, orang yang mati syahid itu bebas daripada hisab. Ya, bebas daripada hisab. Orang utamanya orang syahid. Ya. Kita pun bisa jadi syahid. Ya, jadi sabilullah. Ya. Untuk mendapatkan pahala syahid, kita masuk aja, ikut dalam sabilullah. Ya, sabilullah itu berjuang di jalan Allah. Bagaimana perjuangan kita? Nah, perjuangan kita ya seperti membantu orang-orang, menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau tidak bisa secara tenaga, finansial kita berikan. Kalau tidak bisa, kita bantu dari sisi lain, misalnya dari sosial medianya. Atau kalau tidak, setiap pembangunan masjid, di mana-mana pembangunan masjid kita ikut di sana membantu. Tidak bisa dengan uang, dengan tenaga. Pokoknya semua syiar-syiar Islam kita ikut di sana membantu. Ya. Karena Allah, bukan cari nama. Insya Allah kita masuk dalam sabilullah. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Berupaya untuk meluaskan syiar-syiar Allah. Ya. Jadi tadi kembali. Nah, jadi Rasulullah jahada fillah, ya. Wa syar'an badlul juhdi fi qitalil kuffar li'la'i kalimatillah. Itu kalau jihad secara syar'an itu memang berjuang melawan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Garis bawahin ya, orang kafir yang memerangi Islam. Kalau orang kafir yang tidak memerangi, jangan diperangi, dilarang oleh Nabi. Ya, jangan mengganggu orang-orang non-muslim yang tidak memerangi Islam. Yang diperangi itu yang memerangi aja. Ya, jadi jangan sok-sok ini jihad nih, jihad. Ya, tetangga non-muslim diganggu. Ya, jangan, ya, nggak boleh. Apalagi mereka kafir dhimmi misalnya. Kafir ini bertingkat-tingkat juga. Ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu orang non-muslim yang memerangi Islam. Itu namanya kafir harbi. Apa namanya? Ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang non-muslim ya, yang dia hidup di negara Islam dan ikut aturan di negara Islam tersebut. Ikut bayar pajak, patuh. Itu namanya kafir dhimmi. Enggak boleh diganggu nih kalau kafir dhimmi. Ada namanya kafir mustakman. Dan mustakman ini orang-orang yang datang berkunjung ke negara muslim, dia non muslim berkunjung ke negara muslim ya, dan mendapatkan jaminan keamanan dari negara, tidak boleh diganggu. Ya, ada misalnya orang-orang Amerika misalnya datang ke Indonesia, lihat berkunjung, lihat panorama di Indonesia nih ya kan, ya, jadi diganggu itu nggak boleh. Ya, bukan non muslim ya, orang Amerika nih. Jangan diganggu ya. Orang Israel nih non-muslim, bunuh nih, takap gitu. Jangan. Mereka mustakman ya. Ada lagi fi dhimmatit ta'min minal imam ya. Ada yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari imam secara khusus ya, itu juga nggak boleh diganggu. Nah, kalau di Indonesia ini dulu pernah ditanyakan oleh tolabah di Arab Saudi kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Beliau menjawab kalau di Indonesia itu namanya orang kafir ya,
fi zimmati ta'mini minal imam. Ya. Orang-orang non muslim yang mendapatkan jaminan keamanan daripada penguasa, dari pemerintah. Dari mereka ini orang-orang non muslim yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah. Bukan kafir dhimmi, bukan. Karena negara ini bukan negara Islam. Jadi mereka bukan kafir dhimmi. Bahkan mereka ikut memperjuangkan negara kita ini. Jadi mereka masuk dalam kategori non muslim yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Ini pun tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Kecuali mereka memerangi Islam dan memberontak. Seperti yang terjadi di Ambon, di Poso, membantai orang-orang Islam. Nah, itu pun tidak boleh secara langsung kita turun. Kalau kita mengalami peristiwa pembantaian tersebut, kita bisa membela diri, ya. Tapi kalau untuk mendatangi daerah-daerah yang diperangi seperti itu, kita harus menyampaikan, melaporkannya kepada pemerintah. Tidak boleh gegabah bertindak sendiri. Kecuali pemerintah tidak mau turun tangan dan membiarkan umat Islam tertindas seperti itu, maka umat Islam wajib turun, wajib ikut berjihad, ya. Atau pemerintah tidak sanggup. Jadi kita dapat cerita dari Habib Rizik Syihab, beliau cerita waktu di Ambon itu tentara polisi gak berani nembakin, gak berani. Orang Islam di laskar-laskar yang turun tangan langsung mengejar mereka yang membantai umat Islam. Ya, di Ambon itu ceritanya, itu sungai itu semua udah jadi merah, warnanya jadi merah. Darah orang-orang Islam semua yang disembelih di situ. Ada orang-orang Muslim yang hamil, dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya secara paksa. Saya dulu dengar ceritanya masih kelas 5 SD. Itu luar biasa. Itu pembantaian. Nah, kalau udah seperti ini baru kita harus turun tangan, ya. Turun tangan kita. Jangan kita membiarkan saudara-saudara kita yang muslim dibantai begitu saja, ya. Itu sebabnya sebagian ulama juga mengatakan orang muslim di Indonesia ini sebenarnya kafir harbi fi dhimmatit ta'min minal imam. Kafir harbi itu maksudnya dia bisa berpotensi memberontak. Dia bisa berpotensi memerangi umat Islam. Ya. Tapi selama dia tidak memberontak, tidak memerangi umat Islam, tidak boleh kita perangi. Karena dia mendapat zimmatit ta'min, jaminan keamanan daripada pemerintah. Jadi jangan sosok jihad itu ya. Yang enggak ganggu kita ganggu. Jadi enggak boleh. Haram. Kita malahan berdosa, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya. Wa yakunul jihadu bil mali wan nafs wal lisan. Nah, Rasulullah memperjuangkan agama kita ini dengan hartanya, dengan dirinya, dengan perkataan. Nah, dan begitu pun dengan kita. Ya, kita diperintahkan berjuang memperjuangkan agama kita ini dengan harta kalau kita bisa. Kalau tidak bisa dengan diri kita, tenaga kita. Kalau nggak bisa juga dengan lisan. Kalau lisan nggak bisa, ada lisan yang tidak berbicara sekarang. Seperti handphone. Kita bikin player ya, player yang tulisan. Itu juga membantu umat Islam. Di sosial media kan banyak tuh komentar-komentar di Twitter, di Facebook, di mana komentar-komentar yang memojokkan umat Islam. Kita bantah, kita lawan dengan komentar-komentar yang ngelawan hal demikian. Nah, itu tujuannya. Ya. Karena sekarang perangnya udah lain dari perangnya. Ya. Sekarang itu dunianya perang sosial media dan juga ghazwatul fikri. Ghazwatul perang pemikiran. Jadi otak manusia, pemikiran manusia ini digiring, ya. Jadi pemikiran manusia ini digiring ke sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Diberikan logika-logika yang masuk akal, ya, tidak terasa terpengaruh, ikut-ikutan. Padahal itu sebenarnya merendahkan agama kita.
kemarin sebuah pernyataan. Agama Islam ini belum sempurna. Ada seorang kiai disebut Buya. Agama Islam ini belum sempurna. Ya. Nah, Al-Quran mengatakan sempurna itu gimana? Ya. Nanti akan ada generasi yang menyempurnakan. Berarti belum tuntas tugas Nabi kalau belum sempurna. Ya. Agama ini sudah sempurna. Ya. Walaupun memang sempurnanya keagamaan kita ini semua intisarinya, pokok-pokoknya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Adapun penjabarannya, ya hukum-hukumnya akan terus berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Dulu belum ada handphone, sekarang sudah ada handphone. Apa hukumnya menyentuh Al-Quran yang ada di handphone nggak pakai wudhu? Dulu belum ada, jadi belum ada hukumnya. Sekarang baru muncul hukumnya. Kita nggak wudhu, kita buka Quran di handphone, apa hukumnya? Atau kita junub, buka Quran di handphone, apa hukumnya? Jadi lain lagi hukumnya. Ya. Jadi masih ini perkembangan hukumnya itu berkembang terus, tapi intisarinya sudah ada. Sudah sempurna semuanya. Karena kalau belum sempurna, susah untuk berkembang ininya. Karena tidak ada landasannya. Karena sudah ada landasannya, maka tinggal mengembangkan saja. Ada permasalahan baru, dikaji lagi. Ada, oh ini ada dalilnya nih. Oh ini sesuai dengan ini, dikiaskan dengan ini. Muncul lagi hukumnya begini. Gitu. Ya. Jadi sudah sempurna agama kita ini ya. Sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berjuanglah kalian bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum diri kalian di jalan Allah, karena hal demikian adalah merupakan sesuatu kebaikan ya. Andai kalian tahu. Andai kita tahu pahala syahid itu, kita saksikan dengan mata kepala kita pahala syahid itu, pasti orang akan berbondong-bondong, berlomba-lomba mengambil bagian sebagai orang yang sabilullah. Jangankan itu. Ya. Orang yang membantu sabilullah itu termasuk kategori sabilullah juga, mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Itu saya pernah ceritakan ya, itu di sosial media juga banyak juga disampaikan. Bahwa ada seorang yang meninggal dunia ya, yang disaksikan oleh tukang gali kubur, melihat di liang lahatnya itu di sana kebun-kebun yang luas, indah sekali, tidak pernah terbayang sebelumnya. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia lagi masukin lagi, ada seorang jenazah lagi dimasukkan ke liang lahat sama dan disaksikan sebelumnya. Dilihat yang ngantar orangnya sama, ditanya perempuan yang ada ini siapa ini? Saya dua kali mengalami ini. Yang pertama yang meninggal sebelumnya dan sekarang ini yang meninggal. Saya menyaksikan secara langsung, secara mata saya bukan menghayal, bukan lagi sadar dalam keadaan sadar, melihat ada kebun yang luas di liang lahat tersebut. Ya. Apa kata orang tua? Saya adalah orang tuanya. Yang pertama meninggal itu adalah kakaknya. Ya. Yang meninggal ini adiknya. Yang barusan meninggal ini adiknya. Yang tadi yang meninggal kakaknya, yang membiayai adiknya sekolah. Yang membiayai adiknya mengaji sekolah, menuntut ilmu. Sekarang adiknya yang meninggal. Jadi talibul ilm dan juga yang membiayainya, itu semuanya masuk dalam kategori sabilillah. Di alam kubur sudah mendapatkan yang hembusan-hembusan dari surga. Sudah mendapatkan rahmat di alam kuburnya. Ini bukan karang-karangan ya. Ini cerita yang disampaikan langsung oleh yang mengalami. Jadi lanjut ya. Dan di dalam riwayat hadis dikatakan wali hadis Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah menyampaikan dalam suatu riwayat hadis, jahadul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, perangi orang-orang musyrik. Ingat, orang musyrik di sini yang memerangi Islam ya. Jangan secara merata ya, yang memerangi Islam dengan harta kalian, diri kalian dan ucapan kalian ya. Dan banyak lagi ya. Bahkan dikatakan ma aghbarat qadama 'abdin
Dalam suatu riwayat dikatakan tidaklah berdebu kaki seseorang ya fisabilillah karena memperjuangkan agama Allah, fatamassahun nar, lalu kemudian dia tersentuh api neraka. Maksudnya orang yang keluar memperjuangkan agama Allah itu tidak akan tersentuh kakinya api neraka ya. Kemudian riwayat lain dikatakan inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatain kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan yang dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, ada 100 tingkatan, ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya seperti langit dan bumi, itu baru satu tingkatan. Jadi kalau dia berjuangnya lama, ikhlas karena Allah, benar-benar mencurahkan harta, pikiran, tenaga, ya semua dicurahkan dalam perjuangan agama, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Ya. Satu derajat aja antara langit dan bumi. Yang dipersiapkan Allah berapa? 100 derajat tadi. Ini sabda Rasulullah. Dan riwayat dikatakan lagi wa yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baiti. Dalam riwayat Abi Darda radhiyallahu taala ini berkata, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang mendapatkan pahala syahid ya akan diberikan kesempatan untuk menolong 40 dari keluarganya. Ya, anggaplah kita punya anak, kita sekolahin dia pesantren, kita nasihati dia betul-betul belajar karena Allah. Jangan niat pesantren pengen jadi ustadz, jadi kiai, kan? Jadi belajar karena Allah, memperjuangkan agama itu dah. Ya. Kalau niatnya pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pas nggak jadi kiai, nggak jadi ustadz, gagal lu nyontok, nah gitu jadi gagal. Padahal bukan itu tujuannya. Ya, ustadz kiai itu tidak ada lisensinya dari masyarakat. Nggak ada. Kalau lulus jadi kiai, nggak ada. Lulus jadi ustadz, nggak ada. Ya, itu gelarnya semua dari masyarakat. Jadi, andai anak kita ini berjuang benar-benar di sisi karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam pesantren, itulah yang kita harapkan nanti akan memberikan syafaatnya buat kita. Ya, kita mungkin belum tentu, ya, kita belum tentu dapat amalan yang banyak, ya, banyak pahala yang kita andalkan untuk masuk surga. Tapi mereka ini yang akan memberikan pertolongan buat kita. 40, ya. Bahkan di riwayat lain, di riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan wa yashfa'u sab'ina min aqaribihi. Dia akan memberikan pertolongan kepada 70 keluarganya. Cucunya, anaknya, keluarga sepupunya masuk semua. Ya, itu keuntungan orang-orang yang menuntut ilmu, yang berjuang di jalan Allah. Bukan hanya menuntut ilmu, ya, berjuang di jalan Allah. Segala upaya perjuangan, ya, semata-mata karena Allah, memperjuangkan agama ini, itu semuanya disebut sabilillah. Dan mereka akan mendapatkan ganjaran syahid, dan mereka akan diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya, kerabatnya nanti dia. Ya, itu kita harapkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Jelas ya kira-kira Pak, ya? Jelas, alhamdulillah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di sini pengarang menyampaikan tentang hukum berjihad. Ya, jadi tidak sembarangan bagaimana hukumnya nanti berjihad. Misalnya yang diperangi orang muslim yang diperangi di Palestina, apakah kita wajib orang Indonesia berangkat ke sana atau seperti apa jihad? Ya, kalau wajib, kalau nggak berangkat itu dosa. Atau misalnya yang wajib itu yang mampu saja, yang nggak mampu nggak wajib. Terus yang mampu gimana? Nanti ada beberapa hukum-hukum terkait dengan jihad. Jadi nggak sembarangan juga, ya. Baik, sampai di sini kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala syahid insyaallah taala. Apapun yang kita upayakan semata-mata karena Allah, ya, mudah-mudahan itu semuanya menjadi pahala syahid bagi kita, sehingga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Kita berharap selalu sehat, afiat, panjang umur, ya. Ini
udah masuk bulan Sya'ban ya Pak ya. Sya'ban, Ramadan baru masuk sebentar lagi ya. Paling tidak 28 atau 27 hari ke depan